Sano dari video ini kayak emang anak olah senjata lagi. Tugas terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Ibu wabarakatuh. semua yang bersedia berkumpul di ruang kantor untuk mempelajari kegiatan komunitas belajar kita, yaitu tentang meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam hal ini itu peran kita sebagai guru, bagaimana caranya di dalam komunitas ini kita bisa menemukan titik yang pembelajaran di kelas itu yang kita bisa katakan sedikit lemah. Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan hal yang terbaik. Komunitas ini belajar merupakan platform penting untuk pengembangan profesional guru. Ini terlibat aktif, mereka sangat penting aktif dalam membahas tindakan usaha meningkatkan kualitas pembelajaran, peran guru dalam komunitas belajar. Melanjutkan supaya lebih enak, pengertian komunitas belajar dan manfaatnya. Memang selama ini kita sudah mendengar berkali-kali ada komunitas belajar. Ketika ditanyakan kembali komunitas belajar itu apa? Ya, tadi sudah di awal, komunitas belajar itu merupakan sekelompok orang yang punya tujuan yang sama. Platform kolaborasi di manfaatnya, menjadi wadah bagi guru untuk saling bertukar ide, pengalaman, dan sumber belajar. Jadi kita bersama-sama ini tujuannya mencari sebuah kegiatan yang membuat suasana bisa menemukan hal-hal atau jalan keluar dari permasalahan kita yang ada di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan profesional. Nah, di sini kita sambil belajar memfasilitasi pengembangan profesional guru melalui pelatihan, workshop, dan diskusi. Jadi kegiatan seperti ini nanti kita kembangkan seperti yang kemarin kita sudah workshop satu kali untuk membuat teks informasi. Nah, itu jadi kemarin itu salah satu kegiatan komunitas belajar kita. Kemudian nanti kita adakan mungkin pelatihan atau diskusi kayak apa. Nanti kita rencana ke depan banyak. Tolong minta sumbang pikirnya. Yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran. Membantu guru mengimplementasikan strategi pembelajaran inovatif dan efektif. Sesekali Pak, karena kita belajar praktek belajar menarik dan menyenangkan Pak. Sekalian diolah aksi nyata lain. 4. Dukungan dan motivasi. Memberikan rasa dukungan dan motivasi kepada guru untuk terus berkembang. Jadi komunitas belajar ini sebenarnya bukan hanya sekedar wadah berkumpul-kumpul saja, tapi juga merupakan wadah kita untuk belajar bersama. Belum yakin pasti sudah memahaminya. The next, strategi memotivasi guru untuk berpartisipasi. Sini menentukan tujuan bersama, ya kemarin sudah pernah kita bahas. Kemudian membangun rasa kepemilikan. Ini menawarkan fleksibilitas, menghormati waktu guru. Jadi kegiatannya di dalam komunitas belajar itu nanti kita bicarakan bersama. Minimal 1 bulan itu berapa kali kita mengadakan, umpamanya 1 atau 2 kali pertemuan dalam 1 bulan ada kegiatan belajar. Tapi kalau ke hal-hal yang dianggap urgent itu bisa kita bicarakan pada saat itu juga, atau kita pelajari pada saat itu juga. Jadi fungsi komunitas belajar itu tempat kita bertukar pikiran, mencari solusi, dan juga belajar. Next, ini enggak banyak. Yang selanjutnya adalah membangun lingkungan. Membangun lingkungan kolaboratif dan suportif. Kolaboratif ya kolaborasi kita bersama, suportif saling menyokong, saling mendukung. Di sini tertulis komunikasi yang terbuka. Membangun komunikasi yang terbuka dan jujur antara guru dan pemimpin komunitas. Nanti kita kuatkan kembali ke pengurusan komunitas kita. Di PNM itu masih tertulis Ibu Rasidah kalau tidak salah. Jadi nanti kita rubah Pak Fikri dan lain-lainnya, lambang juga kita rubah. Kemudian menghargai keanekaragaman, menghormati perbedaan pengalaman, gaya belajar, dan perspektif guru. Ini rencana nanti ada kegiatan ulun di komunitas ini tentang kebinekaan, tentang keanekaragaman. Ini bersama murid nanti sebagian yang kita libatkan. Kemudian membangun rasa percaya, membangun kepercayaan antar guru dan pemimpin komunitas melalui tindakan nyata. Komunitas itu di sekolah itu diketuai oleh guru. Komunitasnya juga adalah anggotanya guru. Kepala sekolah tidak diberikan hak untuk menjadi ketua komunitas di dalam sekolah. Kepala sekolah hanya sebagai kepala sekolah.
Jadi nanti kita atur kembali lah susulannya, orang cuma 7 kok. Oke, dan sampai sini lanjut. Kalau bisa Ibu Iman akan datang. Melibatkan umpan balik atau masukan guru. Yang pertama di sini yang diharapkan itu guru-guru jangan memendam sendiri permasalahannya. Jika memang ada masalah kita dalam kelas, sesekali kita diskusikan. Jika ada masalah dalam pembelajaran yang kurang menarik yang kita sajikan bagi anak, kita bisa diskusikan. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita temukan nantinya bersama. Evaluasi berkala diharapkan, yang namanya evaluasi berkala ini setiap kegiatan di komunitas nanti kita bicarakan. Ini pakai apa dalam setahun ini, target kita pelajaran apa. Yang jelas Ulun sangat berharap target kita di dalam 6 bulan ini di komunitas kita bisa menyelesaikan administrasi kelas. Jadi di tahun 2025-2026 yang akan datang, tahun ajaran yang akan datang, administrasi kita sudah aman. Yang jelas seperti pembuatan modul ajar. Jadi selama sekian bulan ini kita menyiapkan dulu. Kemudian survei kepuasan. Ini guru selalu melakukan introspeksi diri dan kita melakukan bersama-sama. Ini kayak apa nih kegiatan kita ini, kayaknya jalan di tempat. Padahal kalau jalan di tempat itu masih bagus, ada gerakan. Yang tidak bagus itu tidak ada gerakan. Nah, Ulun sangat berharap survei kepuasan ini karena nanti kita tanyakan kepada anak-anak juga kayak apa aktivitas guru nih hari ini selama ini. Kemudian kita sama-sama melakukan survei di kelas. Sudah baguskah pembelajaranku hari ini? Sudah baguskah aktivitasku mengajar selama ini? Diskusi terbuka, tentu kita harus saling melakukan diskusi terbuka. Jadi 3 hal ini kita bersama-sama kepala sekolah dan guru memberikan masukan dan umpan balik. Ini Pak, kayaknya sekolah kita ini perlu kayak ini nah. Kayak apa pembelajaran kita kayak ini nah. Nanti kita munculkan ide baru, mungkin sampai di rumah ada ide-ide, ketemu ide, kita bicarakan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, mengatasi hambatan partisipasi. Hambatan, kurangnya waktu, kurangnya dukungan dari pimpinan, kurangnya akses teknologi. Ini nanti kita diskusikan bersama, akan Ulun kembalikan slide-nya. Kemudian solusi, dari kurangnya waktu menawarkan kegiatan singkat dan fleksibel. Tadi Ulun mendengar aja ke permasalahan sedikit kayak Ibu Hafijah, itu sebenarnya kurang waktu dalam beraktivitas. Jadi perlu kita tambah lagi kegiatan apa yang sekiranya bisa memenuhi PMM kita gitu kan di pengelolaan kinerja. Kurangnya dukungan dari Pak pimpinan yang menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan pimpinan sekolah. Ini maksudnya guru dengan kepala sekolah saling berkomunikasi. Pak, kayak Pak, kalau kita mengadakan kegiatan ini, kayak mengadakan kegiatan ini, Ulun sangat berharapan yang kayak itu gitu nah. Nanti kita bicarakan ketiga hal ini. Kurangnya akses teknologi. Akses teknologi kita sudah punya 5 Chromebook, masing-masing guru sudah punya laptop, ya kan? Kemudian ada satu di sini, ada tambahan LCD, mungkin hanya menambah TV lagi Pak kalau perlu, TV besar untuk belajar. Ya orang rumah kayak sekolah orang tuh, ya kalau melihat orang sekolah orang tuh, ini kan TV nih, TV yang ganalnya kayak ini, nah pas, apalagi yang pun orang sudah canggih, tidak bergeser. Kan TV orang, kalau sekolah hanya di sana-sana tuh memang ya cukup canggih kok namun orang. Jadi belajar di dalam setiap kelas. Nah ini yang kayaknya kita bicarakan bersama. Kayak apa Pak, kalau di kelas tuh kita salah tiap kelas sudah ada satu slide apa LCD. Wah butuh banyak dana jadi Bu Ima. Bingung pula Bu Ima. Nanti kita carikan bersama-sama. Tapi bisa kita diskusikan lagi. Kemudian yang berikutnya pelibatan. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan komunitas belajar. Ulun melihat beberapa aktivitas dalam beberapa bulan terakhir khususnya mengikuti kegiatan pembaptis ini, kayaknya potensi di sini ini kelihatan gitu kan. Satu, kompetensinya ingin maju. Yang kedua, ulun lihat kompetensi ingin berubah. Artinya ada ingin kemajuan, ada apa? Ingin berubah. Memanfaatkan platform online. Keterlibatan Bu Hanfian sudah mengerjakan PMM, belum lihat. Bu Hanfian 4 pembatik, Bu Hanfian mau aplikasi ini itu sudah menggunakan platform online. Berarti Bu Hanfian sudah mulai kelihatan nih, terus sudah melihat tanda-tanda Bu Hanfian beradaptasi kepada teknologi. Jangan berdiam wara.
Ibu Sri ulun lihat sudah mahir menggunakan WA. Ada ternyata sampai hari ini guru itu tidak menggunakan HP Android. Dia masih menggunakan HP teknologi dahulu dengan alasan karena bisa. Padahal di situ tuh sudah melajari si guru itu beradaptasi pada teknologi. Forum diskusi, membuat forum diskusi online untuk memungkinkan guru bertukar ide dan berdiskusi kapan saja. Kita sudah punya kegiatan di WhatsApp group. Kemudian webinar, ini yang belum pernah kita laksanakan. Webinar ini nanti saya sudah ada berbicara dengan kawan-kawan yang mau mengisikan, tapi untuk konsep di sini kita tetap melakukan pembayaran, gitu kan. Kemarin Denny Ranotri bersedia katanya menjadi narasumber. Alfian Nur Anaim, ya waktu mengisi KKG kita dulu bersedia jadi narasumber. Ulun karena jadi narasumber rasanya kasihan yang lain perlu berbagi. Di situ diharapkannya kepala sekolah jangan jadi narasumber, karena ulun ada di dalam komunitas itu. Kalau bisa jadi narasumber gurunya. Oke, penyimpanan data. Membuat ruang penyimpanan data online untuk berbagi materi pembelajaran dan sumber belajar. Ini kemarin sudah kita usahakan membuat Google Drive. Tapi di situ kemarin Google Drive untuk arsip-arsip sekolah. Bisa aja kita lakukan di situ. Jadi dari pemanfaatan teknologi ini, kita ada satu yang belum bisa kita laksanakan, itu webinar. Ini satu kelemahan kita. Makanya kemarin ulun meminta kepada Pak Fikri, bisakah kita mengikuti kegiatan apa Pak Fikri? Yang nih, yang setengah dua yang lagi adakan anunya. Jambore ya Pak? Jambore GTK. Jambore GTK itu ada jambore untuk komunitas belajar. Cuma setelah ulun baca baik-baik, kayaknya belum bisa komunitas kita untuk ikut. Kawan ulun pun ada 4 ternyata kendalanya belum pernah melaksanakan webinar. Next, mengenal dan memberikan penghargaan atas kontribusi guru. Nah ini salah satunya kita sudah mengadakan ke beberapa kegiatan, lalu dibuatlah sertifikat, dan itu pun yang bisa kita akan adakan beberapa kali. Apresiasi, memberikan apresiasi verbal, tertulis atau material kepada guru yang aktif. Ini kan hendaknya itu Pang lah. Di kombel kita nih, nah ini aktif, umpamanya kayak Ibu Pijah nih aktifnya kombelnya kayak ini. Ibu Pijah bisa berbagi ke guru-guru agama yang lain. Hendak itu kayak Ibu Pijah, komunitas belajar yang terpilih ke luar daerah itu tuh memang banyak kegiatannya. Dan ini untuk PAI Kalimantan Selatan ini diwakili oleh Barabai yang kegiatannya di Bali. Baru aja selesai. KKG PAI dari Hulu Sungai Tengah, tapi apa kadingat balakannya. Tapi untuk Kalimantan Selatan diwakili oleh PAI Hulu Sungai Tengah. Untuk yang guru, untuk komunitas belajar yang lain itu diwakili Batola, Barito Kuala. Kemudian penghargaan, memberikan penghargaan berupa sertifikat. Nah jadi kita selama ini alhamdulillah beberapa kegiatan kita coba untuk melakukan itu sebagai bentuk kita memberikan penghargaan atas kontribusi guru. Meski kontribusi guru kita selama ini hanya masih dalam bentuk jadi peserta. Ulun berharap nanti ke depannya berbagi praktik baik. Misal, Ibu Imah hari ini menemukan cara belajar matematika menggunakan tutup botol minuman. Itu kan tutup botol minuman tuh bisa buat biar atau kayak Ibu kelas 1 kelas 2. Cara menghitung menggunakan tutup botol minuman. Ulun memang tertarik, kawan itu ada menggunakan, disuruh anak-anak mengumpulkan tutup botol-botol minuman itu yang banyak. Ada yang warna merah, kuning, hijau, dan berbagai macam warna, ditulisi angka dan huruf. Jadi untuk mengenal literasi kelas 1 dan 2 dia tidak perlu lagi menulis ke papan tulis, hanya menempelkan tutup botol. Memang papan tulisnya dibuat pangbayaan besusun reeng gitu lah, kayak kita bari Bu. Ya. Kita bari itu bertempel ke busa. Nah kartu huruf zaman dulu tuh kartu huruf bertempel ke papan tulis yang di belakangnya karpet, kayak karpet bulu, nggak boleh zaman gitu kita dulu. Nah itu. Jadi yang hari ini untuk temukan itu termasuk penilaian yang kreativitas guru dalam komunitas belajar daerah Jawa Barat menggunakan tutup botol. Jadi diisi tutup botol itu hampir berapa baskom gitu nah. Iya tutup botol itu Bu. Oh, iya. Tutup botol minuman. Nah itu. Jadi ditempelinya atau ditulisnya pakai spidol permanen. Tulis spidol permanen kayak huruf A, I, O, E, O itu paling banyak. Huruf mati pun ada, jadi disediakannya box plastik kayak orang
transparan wadah-wadah di sini khusus A, sini I, pokoknya di dalam kelas ini bermain. Disuruh mengadakan kegiatan menulis kata ataupun menulis kalimat. Promosi. Nah ini ulun berharap ulun bisa ke arah sini kayak nanya bulan pian itu. Makanya kemarin ulun mencoba Pak Fikri, apakah bisa mengisi berdiferensiasi kah? Memberikan kesempatan promosi kepada guru yang aktif dalam berkontribusi. Ulun hendak berharap, guru pian ini lahir kena yang kau isi kakagi minimal. Ibu minta Pak. Ini Pak Fikri sudah disenggol. Nah ini pula Ibu Ima, Ibu Bija dan lain-lainnya sebentar. Ulun nih sangat berharap di sini kita sekolah sudah berusaha. Di sini sekolah sudah berusaha mengapresiasi sesekali sudah kita anukan. Kemarin Pak Fikri yang sampai kegiatan Pak Fikri di Banjar semalam. Kemudian dapat lagi apresiasi yang hanya tadi. Itu sebuah apresiasi bentuk anuan penghargaan secara verbal. Verbal itu kalau usah dituliskan, bisa secara tertulis boleh. Kalau verbal ini istilahnya secara ucapan atau ditayangkan. Penghargaan, sertifikat. Ya, ini sudah kita lakukan dua ini. Komunitas belajar kita nih sudah mengusahakan itu. Nah, hendak ulun pulang dipromosikan kegiatan ini nih. Artinya kayaknya ulun sesekali kayaknya menyinggung Ibu Nia tuh. Bila ulun lihat potensinya Ibu Ima ini kayaknya bagus di sini pokoknya. Suruh Ibu Ima, Ibu Nita kawan ini pokoknya akan guru ini salah, tapi tidak. Kita sama-sama mencari solusi. Kayak apa nih cara pembelajarannya aku ini kayak apa gitu kan. Salahnya di mana gitu kan. Kemudian yang ketiga, survei kepuasan siswa. Melakukan survei kepuasan siswa terhadap kualitas pembelajaran setelah guru terlibat, maksudnya kelas 1-2 kayaknya kada tahu apa mau dimintai pernyataan survei. Atau suatu saat nanti kita melakukan pembuatan Google Form. Mungkin Pak Fikri kawan kena Google Form itu dibuat sebuah penilaian kepada kita menurut Pian ini kayak apa Bapak melajari, menurut Pian nih kayak apa Ibu melajari. Jadi karena kita carikan redaksinya. Dan ulun pernah melakukan ini. Dan ulun melakukan. Makanya kadang-kadang bila ulun memberi materi kayak ini di KKG atau di mana tuh, ulun di penghujung acara itu kadang-kadang meminta Bapak Ibu kayak apa, ulun minta umpan balik dan penilaian Pian. Pembelajaran yang Pian dapatkan hari ini bagaimana, kemudian Pian ulun minta peran ulun di depan ini kayak apa menurut Pian, puas atau kada gitu kan. Jadi karena survei kepuasan siswa ini, si siswa itu kita disuruh mengisi yang pilihan ganda aja Gen. Karena kita kalau orang dewasa kalau mengucapkan dengan tulisan, kalau kita anak-anak tuh paling kita kena gula survei kepuasan siswa itu banyak ulun lihat di Google. Contoh-contoh survei kepuasan siswa tuh. Evaluasi kita untuk evaluasi diri. Oh ternyata muridku ini beranggapan aku dipenyarikan. Oh ternyata aku ini ketujuh kayak ini. Jadi kita introspeksi diri. Dan ini memang perlu. Nah yang di sini ini observasi kelas tadi sama juga lawan kepuasan. Ini dari guru dengan guru menilai, bukan menilai apa, mengoreksiakan. Kemudian analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini menganukan dampak atau pemahamannya kualitas guru itu terhadap perkembangan komunitas nih. Jadi sesekali kita melakukan analisis kualitatif. Upaya kayaknya ini kan tidak kemajuan komunitas kita nih. Kayaknya komunitas kita nih Pak diam. Nah ini kan analisis. Siapa tahu kayaknya Ibu mah Pak Ulun ini ada dana. Nah kayak pas sekali kita studi tiru. Nah itu sebuah analisis. Apa Bu perlunya kita melakukan ini gitu kan? Menurut analisa ulun gue. Nah ini pula kepandiran kita bersamaan. Itu sebuah analisis kualitatif namanya untuk meningkatkan kualitas. Kayaknya Pak sekolah kita ini gurunya agak sedikit stres dah, perlu refreshing sesekali gitu kan. Nah ulun ada anggaran dana hari ini, boleh itu. Mohon Pak kayaknya nih murid-murid kita kayak itu sebuah analisa yang berbentuk meningkatkan kualitas sekolah, kualitas guru. Ini kayaknya sudah slide yang ke-9 kayaknya. Hendak habis dah. Nah sebelum sebelum kita ke tingkat kesimpulan ada pertanyaan. Pak jadi Bu Tiga kayak kamu kita punya seragam desain komunitas.
Tadi kan Ibu Sri menyinggol dah spanduk jadi Ibu Sri. Nah itu salah satu tuh. Perlu semalam anak ulah juga sudah menelponi Pak Fikri minta ulahkan logo. Sampai logo tadi minta pendapat di grup kemana logo yang bagus. Nah lalu ulah dan adanya lagi mulah spanduknya. Jadi akan datang lalu ulah spanduk. Kegiatan kita harus tertulis dan direkam kayak ini. Oke dah. Satu dah ulun dapat dah Ibu Sri tadi menyinggol dah. Ingin terima ingatakan dah. Atau ada lagi gitu kan? Melihat orang berlagu foto ada. Iya. Karena memang harus kayak itu baik. Kita harus kayak itu. Harus jangan kada. Adakah lagi? Saran Ibu Ima, Ibu Nur. Apa Ibu Nita? Ibu Nita ini rajin tak panjang anu. Jangkauan. Anunya tak tinggi. Anu pak kayaknya sok ulang sana sama ulang ada kan ini. Nah ulun berharap kayak itu nah bulan pian mau di pahirian. Pahiriannya ini dalam artian. Nah itu pahirian itu. Anu pak di sana apa semula punya kegiatan ini kayak papa jeng kita kayak ini bicarakan. Bila deal setuju kita gemat menggali. Jangan hiri pagunya bisa apa gue satu tuh berganti. Nah itu hirinya anu bang. Nah yang dimaksud dengan pahirian nang ini nih untuk peningkatan kualitas kita gitu kan. Kayak studi tiru itu sebuah peningkatan kualitas. Ulun sedang merancang sebuah program gila Anjang Sana. Anjang Sana nih Anjang Sana antar komunitas. Maksudnya sesekali lah kita ke sekolah tetangga. Jadi studi tiru itu kan bisa jauh. Pertama ulun hendak membawa kewadegurasi dah enak. Jadi kita maksudnya itu belajar bersama. Belajar bersama. Jadi guru SD Kabuau umpamanya berdahulu ke SDN Tukuh. Itu namanya Anjang Sana. Jadi sedang ulun rancang-rancang nih kayak Pak, Anjang Sana nih apakah hanya sekedar beranjang sana lalu dudukan depan giring warak ada, tapi yang ulun harapkan nih Anjang Sana datang ke sekolah itu tapi untuk belajar. Itu kurangnya waktu. Kenapa kurangnya waktu? Pertama ulun banyak keluar. Tapi mudah-mudahan habis tuntung bulan Pak Fikri ini kawal lebih banyak fokus pulang beberapa bulan kemudian. Menawarkan kegiatan singkat dan fleksibel. Makanya ulun berharap di sini nih kurangnya waktu nih ulun oke. Tapi kalau mungkin ada ide lagi apa kayak tenang. Mungkin dari Bu Nur, Pak, kita perlu sesekali umumnya kegiatannya yang kayak olahraga bersama ke sekolah lain. Itu tadi kan Anjang Sana. Ibu Pijan umumnya berunding lawan guru-guru agama kayak apa nah sekolahan kami hendak berkunjung ke kelompok KKG agama. Boleh. Karena untuk lihat kegiatan agama tuh Pijan kan hanya satu tempat aja, ini berpindah-pindah makanya cepat berkembang gurunya. Kurangnya dukungan dari pimpinan ulun menyadari. Ini analisa ulun. Kurangnya dukungan dari pimpinan maksudnya selama ini ulun jujur aja ulun belum bisa kayak apa di guru penggerak tuh ada istilah belajar apa baik-baik. Mulai dari diri. Belajar dari itu mulai dari diri ulun dulu yang belajar. Kemudian setelah ulun belajar ulun harus memberikan sekolah ulun seorang. Sekolah diri ulun. Selama ini ulun menyadari terlalu banyak keluar. Nah ini introspeksi nih, sebuah introspeksi. Selama ini ulun banyak keluar. Lalu ulun kembali ke pemikiran ternyata ulun di sekolahan seorang jarang. Karena apa jarang? Karena kembali ke atas. Dah, lanjut. Yang ketiga jangan ulun menyadari akses teknologi kita ibaratnya itu sebenarnya ada, cuman masih dalam keterbatasan. Yang dimaksudnya dalam keterbatasan ini kita ibarat minim tuh ada babaya pas-pasan. Babaya pas-pasan. Nah, ulun sini berharap makanya berpian umpat nang kaya pembentuk ini lu sangat mendukung banget supaya hubungan pihak itu tuh kawan mengikuti pelatihan-pelatihan. Ulun mendukung penuh apapun pelatihan pian dalam mengembangkan akses teknologi. Ulun menyadari kita, ulun seorang dan bukan kita semuaan belum maksimal dalam hal ini. Hanya di sini ulun menganukan solusinya memfasilitasi akses terhadap teknologi dan pelatihan terkait. Hanya mungkin dia 4 pembetik, kau dorong sampai jadi nang level 4 kapulang, level ke atas kapulang. Kan ada bapak. Nah ini yang ulun
mencoba mengenali dan mengatasi hambatan partisipasi dalam komunitas belajar kita. Mungkin 3 ini yang dari ulun. Mungkin berpihak ada lagi. Bila berpihak ada hambatannya nomor 4, apa kira-kira solusinya? Adakah kira-kira Ibu Tija? Ibu Nita? Ibu Nita ratin anu hawa sedikit. Anu baik kita nih kayak ini. Tadi kan Tija ulun apa salah satunya tadi jarang keluar sekolah, apa kegiatan apa di sini hambatannya tuh? Tidak ada kegiatan studi tiru. Apa tuh bahasanya yang nyaman dibaca? Lalu solusinya mengadakan kegiatan studi tiru ke sekolah lain. Itu satu udah juga membuat. Yang keempat dah buat lagi apa yang menurut Bunpian? Ulun hanya mampu menganalisa 3. Bila ulun kawa mengenali masalahnya yang ada di komunitas kita, ulun harus bisa memberi solusi. Tapi solusi pendek. 3 ini kira-kira sudah besar kan? Ini kayak yang paling mendasar. Bumi apa adakah? Tawaran. Hambatan komunitas belajar kita ini belum begitu maksimal. Ini syukur nih kita komunitas kita nih aku belajar terus. Bahkan ada komunitas yang kada lalu bagi 3 bulan SK habis deh. Kada ada lagi informasi komunikasi kayak ini. Oke dah. Nah,